Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin memperkenalkan diri, nama siswa Rahmalia Dani Sakana, kelas 12-7 absen 27. Saya di sini akan menjelaskan dan juga memaparkan tentang pembuatan atau eksperimen pembuatan sabun. Percobaan ini digunakan untuk memenuhi nilai ujian praktik mata pelajaran kimia kelas 12 SMA Taruna Nusantara. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan benda ini, ya ini sabun. Jadi sabun adalah suatu bahan yang biasa dimanfaatkan atau digunakan untuk membersihkan entah itu perabotan atau apapun itu dari kotoran yang terbuat dari bahan alkali dan juga campuran trigliserida dari lemak. Nah, sabun ini dibuat dengan cara atau reaksi saponifikasi atau yang biasa kita kenal dengan reaksi penyambunan. Nah, apa sih reaksi penyambunan itu? Jadi reaksi penyambunan itu adalah reaksi hidrolisis lemak dengan basa kuat, entah itu KOH, NaOH, dan berbagai basa kuat intinya, yang akan menghasilkan gliserol dan garam asam lemak atau yang sudah kita kenal dan familiar dengan nama sabun. Di sini sabun dibedakan menjadi dua, yaitu sabun keras dan juga sabun lunak. Sebenarnya apa sih perbedaan dari kedua sabun itu? Yang pertama tentunya dari teksturnya dan karakteristiknya. Sabun keras tentunya memiliki tekstur yang keras dan sabun lunak itu biasanya berbentuk cair. Kemudian yang kedua adalah dari campurannya. Sabun keras itu campurannya dari NaOH atau natrium hidroksida, dan sedangkan sabun lunak itu dari KOH atau kalium hidroksida. Kemudian yang terakhir adalah dilihat dari tingkat kelarutannya berada di dalam air. Sabun keras itu tidak mudah larut atau lebih sukar larut dibandingkan sabun lemah atau sabun lunak. Kebetulan percobaan yang kita lakukan kali ini adalah percobaan dengan membuat sabun yang keras, yaitu dengan menggunakan natrium hidroksida. Di sini saya akan memperagakan bagaimana cara membuat sabun. Bahan-bahan yang digunakan pun cukup mudah dan mudah ditemui. Ada soda api atau NaOH, 2 baskom berukuran besar dan kecil, tempat cetakan sabun, minyak goreng atau bisa menggunakan minyak jelantah, yang terakhir adalah pewangi untuk memberi bau yang sedap. Teman-teman jangan lupa untuk menambahkan pelindung tangan ketika melakukan percobaan, karena dalam percobaan ini ada bahan kimia yang berbahaya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah ukur minyak sampai 450 ml. Minyak ini bisa diganti dengan minyak jelantah, akan tetapi harus direndam dulu dengan arang selama 1 malam. Kemudian ambil air 185 ml atau 3/4 gelas lalu masukkan ke dalam baskom kecil. Kemudian ambil soda api atau NaOH yang bungkusnya sudah dibuka, kemudian masukkan 4 sendok makan atau 82 gram NaOH ke dalam air. Kita harus berhati-hati saat menuangkan NaOH karena NaOH jika bereaksi dengan air akan menyebabkan panas sehingga bisa melukai tangan. Kemudian dengan menggunakan tongkat kayu, aduk NaOH yang sudah dimasukkan ke dalam air sampai larut. Jika sudah larut, kemudian masukkan minyak ke dalam larutan NaOH tersebut. Kemudian kita bisa menambahkan pewangi pakaian untuk menambahkan aroma. Jika semua bahan sudah menjadi satu, kemudian campurkan larutan tersebut sampai homogen. Larutan ini akan terasa panas karena reaksi NaOH dengan air. Untuk mengatasi hal tersebut, kita bisa menyiapkan baskom besar berisi air dingin, kemudian memasukkan baskom kecil berisi larutan tadi di atasnya, kemudian mulai mengaduk agar larutan cepat dingin. Teruslah mengaduk sampai larutan benar-benar menyatu dan homogen. Tujuan dari penambahan NaOH ini adalah untuk mempercepat terjadinya proses penyambunan, di mana NaOH merupakan basa yang dapat menghidrolisis lemak sehingga terbentuk gliserol dan sabun, di mana pada proses hidrolisis lemak akan terurai menjadi asam lemak dan gliserol. Jika larutan sudah homogen, langkah selanjutnya adalah memasukkan larutan itu ke dalam cetakan. Kemudian diamkan sabun 1-2 hari, tunggu mengeras. 2 hari kemudian akhirnya saya melihat keadaan sabun yang sudah saya buat. Ternyata
sabun itu telah mengeras dan sudah bisa dikeluarkan dari tempatnya. Sabun ini sudah mulai mengeras sejak 1 hari 1 malam. Kekerasan dari sabun ini dipengaruhi oleh soda api atau NaOH yang dipakai. Jika terlalu banyak, sabun akan menjadi keras dalam arti berbahaya bagi kulit karena bersifat terlalu basah atau alkali sehingga kulit menjadi hitam. Bila soda api yang dipakai kurang, akan ada minyak yang tidak tersaponifikasi, artinya sabunnya mengandung minyak sehingga busa yang dihasilkan tidak ada. Sabun merupakan garam natrium yang berasal dari asam lemak tinggi sehingga akan menimbulkan reaksi hidrolisis parsial ketika bertemu air. Sabun mampu menghasilkan busa. Larutan sabun yang diaduk harus berbusa atau berbuih, tetapi tidak ada reaksi jika dimasukkan pada air sadah. Buih yang dihasilkan akan muncul setelah garam di air mengendap. Fungsi utama dari sabun adalah membersihkan kotoran dan bakteri yang menempel. Sifat pembersih tidak akan terpisahkan dari senyawa kimia ini. Sifat pembersih dari sabun merupakan hasil proses kimia koloid. Kemampuannya untuk mengemulsi kotoran berminyak sehingga dapat dibuang dengan pembilasan ini disebabkan oleh 2 sifat sabun. Yang pertama adalah rantai hidrokarbon sebuah molekul sabun yang tertarik pada air ditolak oleh ujung anion molekul-molekul sabun yang menyembul dari tetesan minyak lain. Karena tolak-menolak antara tetes-tetes sabun minyak, maka minyak itu tidak dapat saling bergabung tetapi tetap tersuspensi. Sabun merupakan garam yang terbentuk dari asam lemak dan alkali. Sabun dengan berat molekul rendah akan lebih mudah larut dan memiliki struktur sabun yang lebih keras. Sabun memiliki kelarutan yang tinggi dalam air, tetapi sabun tidak larut menjadi partikel yang lebih kecil, melainkan larut dalam bentuk ion. Saat ini sabun sudah ada dalam berbagai jenis, bentuk, dan juga manfaat yang sangat baik untuk tubuh kita. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.